อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะဂရိမန္တသုတ္တန်လေးပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြအောင်နော် So we will continue the Grivananda Sutta. So one time, Buddha stayed there in the Savatthi, in the Jitavana monastery. Then at that time, whenever Grivananda is very sick, no? So therefore, whenever Ananda requests Buddha, no, to visit, no, Grivananda place, no? At that time, no, Buddha advice, no? Buddha advice to the Ananda, no? So please you learn the 10 sanya, dasa sanya, no? You recite nearby the Girimananda, you go that place and you recite, no? So if you recite Girimananda, will be recover like that, no? Ya, jadi hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Girimananda Sutta ya. Jadi di Girimananda Sutta ini pada saat itu Bante Girimananda sedang sakit parah ya. Jadi pada saat itu Bante Ananda meminta kepada Buddha semoga Buddha berkenan untuk datang melihat Bante Girimananda karena beliau sedang sakit parah. Lalu kemudian Buddha pun menjawab Bante Ananda bahwa eh, kalau Ananda menjelaskan tentang 10 sanya, 10 persepsi ini kepada Bante Girimananda, maka ada kemungkinan eh, penyakitnya Bante Girimananda ini akan sembuh secara total. Apa saja 10 sanya ini yang akan dijelaskan oleh Sayadaw. တစ်ချိန်မှာဘုရားရှင်သဝတိတိဇေရမအကြောင်းမှာသတင်းတော်တော်မူလို့ရှင်ဂိရိမနန္ဒကမကြမ်းမာဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာရှင်အနန္ဒကဘုရားရှင်ကိုနော်တောက်ပန်ပါတယ်ရှင်ဂိရိမနန္ဒထံကိုကြွားပြီးတော့နော်ကြွပြီးတော့မူဖို့အကြောင်းတောက်ပန်တဲ့ကဘုရားရှင်ကနော်အနန္ဒနော်7ပါးသောသင်ညာတရားကိုမင်းသင်သွားသင်ပြီးတော့ရှင်ဂိရိမနန္ဒစီမှာသွားပြီးတော့မင်းရောဖတ်ပေးပါအဲ့လိုရောဖတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဂိရိမနန္ဒပြန်ပြီးတော့နေကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကနော်အကြံပေးပါတယ်နော်စัจ े ကောတောအနန္ဒဂိရိမနန္ဒသဘိက္ခုနောဒသစဉ္ညာဘာစေယစီဌာနကောပနိတံဝိจတိယဂိရိမနန္ဒသဘိက္ခုနောဒသစဉ္ညာသုတဝါသောအဘာဒောဌာနသောပရိပသံပေယ if Ananda if you recite no that possession to the Girimananda. At that time, this Girimananda oppression will immediately disappear. This means. Ya, jadi Sang Buddha menjelaskan, menjawab pertanyaan Bante Ananda dengan bahasa Pali yang sudah dibacakan oleh Sayadaw ini ya. Sace kotong Ananda Girimananda Sabikuno dasasanya basiasi tanangko panetang wijati yang Girimananda Sabikuno dasasanya sutwa so abado tanaso pati pasambeya. Nah ini adalah yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau Ananda menjelaskan kepada Bante Girimananda ini 10 sanya, 10 persepsi, maka ada kemungkinan bahwa penyakitnya Bante Girimananda ini akan sembuh secara instan. So in this case, this Basayasi also adopted. No? Basayasi is the second person C. So Saja is a tone. Tone Basayasi. If you Saja is a if meaning. If you recite, and another is a so about that oppression disappear. So this also optative. So in this case, according to grammar, no, this optative move. So this is a hetuphala meaning. Hetuphala meaning is they are if clause and make clause, they are two clause like that here. No? If clause is like sachi. Sachi koto ananda girivananda bhikkhu no dasa senya baseya. This is called if clause. No? Tanako
So abado thana sapadipa sampeya is a main clause. Will be represented by two separate sentences in Pali with the verb ray and here is a recite and disappear. Here is a ray and beacon. Hetu is a if ray, it become clear. If no ray, no coda. This meaning. So if it rays, it become coda. We can get the water. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya jawaban dari Buddha ya, kepada Bante Ananda itu ditulis dalam kalimat dengan mood dengan metode optatif ya. Jadi optatif itu dia belakangnya biasa eya gitu ya. Seperti ini bahaseyasi pati pasambeya itu adalah dua-duanya itu ditulis dalam optatif ya. Moodnya bentuknya optatif. Nah di sini kalimatnya ada dua, yaitu sace ko tuang ananda. Jadi sace itu artinya adalah kalau. Ko itu hanya menekankan, tuang itu kamu. Kalau kamu ananda, dasarnya bahaseyasi, berbicara menjelaskan 10 sanya ini, 10 persepsi ini. Jadi ini karena dia subjeknya adalah orang kedua, yaitu kamu, Ananda, maka dari itu kata kerja konjugasinya ini juga ditulis dalam optatif sudut pandang orang kedua, makanya bahasa ya si, ya ada si di belakangnya. Lalu setelah itu kalau Anda seperti itu, maka so sabado tanaso pati pasambeya, maka penyakit tersebut, abado itu penyakit, so itu tersebut ya, merujuk kepada penyakit yang dimiliki oleh Bante Girimananda. Tanaso pati pasambeya, tanaso itu secara instan, pati pasambeya itu menghilang ya, menghilang, mereda. Nah di sini karena dua-duanya ini ditulis dalam kasus deklinasi optatif, kasus kata kerja optatif, maka di sini kalau kita lihat di buku Pali, buku tata bahasa Pali, fungsi yang tepat dari bentuk optatif ini adalah sebagai hetu dan phala atau sebab dan akibat. Jadi di sini dijelaskan kalau fungsi sebab dan akibat ini dia pasti ada dua kalimat yang terpisah ya. Jadi ada kalimat jika dan ada kalimat maka. Contohnya di sini yang seperti Bante Girimananda ya, jika Anda menjelaskan 10 sanya maka penyakitnya akan hilang. Jadi ini dua-duanya ditulis dalam optatif ya. Jadi berbicaranya juga dalam bahasa optatif, menghilangnya juga dalam optatif. Jadi ini hubungannya adalah hetu dan phala, sebab dan akibat. So therefore, condition and the conditioned, like that. So this is just condition only, no? So condition and condition. There's a condition and there's a conditioned. There's a hetu. Risa is a hetu. This pia is a phala. This meaning. Ya, jadi ini dua kalimat ini walaupun ditulis sebagai satu kalimat, tapi dia ada dua kegiatan yang dijalankan. Yaitu pertama adalah kalimat jika dan kalimat maka. Kalimat jikanya adalah jika Anda menjelaskan, maka penyakitnya akan hilang. Jadi ini adalah sebab dan akibat. If you do not eat too much, you will not sleepy. Hetu phala. Isn't. Contoh lainnya adalah jika Anda tidak makan terlalu banyak, maka Anda tidak akan mengantuk. Nah, ini adalah contoh kalimat jika dan maka. Okay. Kitchen group do not put MSG in Tamasaripu. We will not suffer. Ya, contoh lainnya adalah jika jika orang dapur tidak memasak menggunakan MSG, maka saya tahu tidak akan menderita. Itu contoh lain dari kalimat jika dan maka. Baiti amasabu so yin do, no, ngai ni mu suda mphit la ba bu, no. Sada ga, no, baiti ang sa de kha ja do taya thai ni ba le nga de mya bi. Nga mya de so thi de ma la. Nga mya. So
Tamasari food is very good. Morning also very nice. No, a lot of food. Lunch also a lot of food. Cannot control the loba. And then I eat slowly food like that. No. But before eating, we are already decide, I will not eat the food. But eating is automatically food. Because of the loba, rasatana. Mm. 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 So the main point is what? Eh? So the main point is what? Make white. The main point. Make white. Tamasari food very good. Ya, jadi saya Make udah white. saya udah menjelaskan kadang makanan Taman Sari terlalu enak ya. Jadi karena terlalu enak kadang pas ketika mengambil muncul loba gitu, muncul keinginan untuk ambil dikit-dikit ternyata banyak juga gitu. Jadi ini intinya makanan Taman Sari terlalu enak maksudnya. According to the Western research, our stomach informed to our brain is take time maybe 5 minutes, 10 minutes, they say. So really the stomach is already full, but the information very late to the brain. So therefore, no, we have this problem. Stomach inform quickly and then we can stop like that. But the information very late, they say like that. Saya sudah menjelaskan ya, menurut riset para peneliti di belahan dunia bagian barat, dikatakan bahwa informasi dari perut ke otak itu biasanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Jadi kalau misalkan kita makan, kadang sebenarnya perut itu sebenarnya sudah kenyang, tapi informasinya nyampe ke otak itu telat 5-10 menit. Makanya ini bisa jadi masalah, makanya kita kadang bisa jadi kekenyangan karena informasinya telat. So therefore we are continue eating. We think we are not yet, my stomach not yet full like that. That's a problem. At the night, what time we should stop eating? This is a midwife. At the time, our Myanmar tradition medicine, they say we should stop the best time eating. The best time. Eat, right? Oh, very good time. We should stop this time. At the night, you will be very heavy. They say like that. The best time should stop. But not difficult, the best time. The first one is the best one, saya tahu. The best time. No, not hungry. But first time we are hungry. Right? Hungry finish, at the night should stop. But at the night, want to eat more, want to eat at the time. Even though hungry despair, want to eat more. At that time should stop like that. They say, I don't know lah, they say like that. Like that. Ya, jadi saya menjelaskan karena informasinya telat ya dari perut ke otak, maka itu kadang jadi masalah. Kita jadi makannya kebanyakan, padahal sebenarnya perut sudah penuh gitu. Jadi saya menjelaskan kalau di dalam tradisi kedokteran Myanmar ya, bukan kedokteran sih, tradisi pengobatan lah, tradisi pengobatan Myanmar yang tradisional itu dikatakan seharusnya kita berhenti makan itu ketika momen di mana makanan itu terasa paling enak. Ya, itu di situ kita harus berhenti. Tapi bukan berarti suapan pertama itu enak terus kita berhenti. Jadi maksudnya setelah laparnya hilang, lalu kadang kita masih pengen makan terus. Nah, itu di situ itu sebenarnya pada saat itu sebenarnya kita sudah harus berhenti ketika lapar hilang, tapi masih pengen makan. Nah, itu sebenarnya harus berhenti di situ. Ini menurut Myanmar lah, tradisi Myanmar lah. So, but if you are stay hungry, you can eat. This meaning. This hungry, this fear, at the night, the best time, at the night should stop. This is not TCM. Not TCM, not TCM. TTMM. Traditional Myanmar medicine. I don't know TCM, they say how to, I don't know. Ya, jadi tapi kalau kita masih lapar ya kita bisa makan terus gitu. Tapi kalau intinya kalau rasa laparnya sudah hilang,
itu sebenarnya pada saat itu harusnya kita berhenti. Jadi itu kan saat terbaik ya, saat yang nafsu muncul itu kita hentikan. Nah, tapi ini ini bukan dari Buddha ya, ini bukan dari Buddha, bukan juga pengobatan Chinese, bukan. Ini pengobatan Myanmar ya. Jadi saya tidak tahu kalau pengobatan Chinese seperti apa. Buddha say what? Okay, TBC. Traditional Buddha TBM. TBM, traditional Buddha medicine is a Madhyuta Jabatasmi. And then this Madhyuta is what meaning? And then Sariputta say, Chataro Pinja Alope Abotua Udakam Piwi. Without eating 4 or 5 there, most food, you should drink the water. Sariputta say like that. This his experience. Such kind of eating is not sleepy, he say. So before, so remaining for life, right? Yeah, before food 4 or 5 should not eat. No. Ya, jadi saya sudah menjelaskan tadi kan itu tradisi Myanmar ya. Kalau yang Buddha ajarkan seperti apa? Ya, jadi Buddha mengajarkan kita harus mengetahui sendiri batas makan kita ya, mengetahui batas makan kita. Jataro penja alope abotua udagam piwe. Abotua. Abotua. Without eating. Ya, tapi kalau menurut Bante Sariputta kan kebijaksanaan juga sangat tinggi ya. Bante Sariputta menjelaskan untuk seorang biku yang ingin berlatih lebih baik itu berhenti ketika 4 sampai 5 suapan sebelum kenyang. Ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti, lalu dilanjutkan dengan minum air. Ini adalah menurut versi Bante Sariputta. No, not say the percent, right? Like that. So if we feed the stomach food, it is like maybe this is surely problem. This is very, very obvious. Every day you feed food or not? Every day. If food is a problem, every day problem for you. But some people, they eat one meal only, other than they eat a lot. They think if we eat a lot, can get power. This is not like that. Should not be full. Even though eat one meal, should not eat too much. Ya, jadi kalau misalkan kita bingung, maksudnya kita kan tidak tahu kapan sih waktu yang paling enak atau 4 sampai 5 suapan terakhir itu kadang seperti apa gitu. Jadi saya sudah menjelaskan cara untuk mengetahuinya bisa juga kita lihat aja setiap hari kita itu biasanya kekenyangan atau enggak gitu. Kalau kita setiap hari merasa kekenyangan itu sudah pasti problem gitu. Karena perut yang terlalu kenyang itu akan membawa masalah untuk pelatihan kita gitu. Jadi kalau setiap hari kita mengetahui oh tiap hari kok saya kekenyangan ya, berarti itu jumlah makan yang kita ambil itu bermasalah terlalu banyak gitu. Jadi saya sudah menjelaskan bahkan untuk orang yang berlatih makan hanya 1 kali sehari, kadang mereka berpikir, oh karena saya makan hanya 1 hari sekali, saya akan makan dengan banyak gitu, sangat banyak. Mereka pikir dengan seperti ini mereka akan mendapatkan tenaga gitu ya. Tapi saya mengatakan tidak seperti itu. Bahkan walaupun kita hanya makan 1 kali sehari, kita sebaiknya tidak makan sampai terlalu kenyang gitu. Jadi dengan seperti itu tidak akan mendapatkan masalah. စားတဲ့ချိန်မှာပဲခြေရမလဲဆိုတော့4-5 လုံးစာလုံးမစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရေတောက်လိုက်ပါအဲ့ဒီခြေကခေါင်းဆိုးပဲလို့ပြောပါတယ်နော်ဒီဘိုင်းမပြည့်ခင်ခြေပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်းကိုဖိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ချမ်းသာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါကစားချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုပယ်ဖို့နေပေါ့နော်ဘိုက်ပြောင်ဆိုင်တော့တေချာပေါ့သူကတော့ငိုက်တော့မှာပဲတရားထိုင်နော် Okay, so Buddha advised to learn the
10 senya and to recite. No? At the time, Buddha explained why is a 10, Katama Dasa. At the time, Buddha also answer, Anicca senya, etc. like that. No? Ya, jadi setelah Buddha memberitahu kepada Bante Ananda bahwa kalau Anda menjelaskan kepada Bante Girimananda 10 sanya, 10 persepsi, maka penyakit Bante Girimananda itu akan bisa hilang seketika. Lalu Buddha menjelaskan kembali apa yang disebut 10 persepsi tersebut, yaitu adalah anicasanya, anatasanya, asubasanya, dan seterusnya ya, ada di layar. So last sanya, last is anapanasati. No, I want to emphasize the anapanasati, but no, I have to explain a little bit there. 1 to 9 also. No, anicca sanya, etc. Ya, dari 10 sanya yang dijelaskan oleh Buddha, terus yang terakhir itu namanya anapanasati. Jadi sebenarnya saya hanya ingin menjelaskan anapanasati saja secara lebih detail ya. Tapi saya mengatakan untuk sanya persepsi yang nomor 1 sampai 9, saya akan menjelaskan secara singkat. ဒီတော့ဒီနေရာမှာအာနာပါနသတိလည်းသင်ညာအနေနဲ့ပြောထားပါတယ်နော်သင်ညာ10ပါးမှာအနိစ္စနေပြီးတော့အနိစ္စသင်ညာနေအာနာပါနသတိသင်ညာ10ပါးမှာဦးဇင်းအတိပ္ပယ်ပြောချင်တာအာနာပါနသတိဘာပေမဲ့တရားနေကိုယ်ထိလည်းပြောအောင်ပါနော်ဒါမှလည်းပြည့်စုံမှာပေါ့နော်ဒီတော့အာနာပါနကသတိအာနာပါနသတိအာနာပါနသတိကလည်းသင်ညာအနေနဲ့ထည့်ထားပါဒီနေရာနော် so anicca senya part. At that time, anicca senya is a feminine jeta, so they use a katama. No? This is a singular, no? No plural. No? Ya, jadi saya akan menjelaskan pertama itu anicca sanya ya. Jadi di sini Buddha menjelaskan dengan katama cananda anicca sanya. Jadi kalau secara tata bahasa Pali, anicca sanya ini adalah gender feminin ya, gender feminin. Maka dari itu kata tanyanya itu bukan katamo, bukan katame, tapi katama. Jadi ini adalah gender feminin dengan jumlah pelaku tunggal, bukan jamak. Ditya nanda meaning that cha and ananda combined. No, cha is a sentence conjunction. This cha is no and no also. This cha is a sentence conjunction. Previous sentence, this sentence conjunct. So sentence conjunction called no, but this meaning are many meanings. So later I will explain this cha. No, this cha have many meaning. See the previous sentence meaning. Have to decide which meaning like that. This cha is an indeclinable cha. No? Ya, jadi saya menjelaskan kata cananda ya. Di situ katama cananda anicca sanya. Jadi kata cananda ini sebenarnya dua kata yaitu ca dan ananda. Jadi kata ca ini artinya sangat banyak ya. Nanti saya akan menjelaskan arti yang mana yang lebih tepat. Tapi di sini saya menjelaskan sebelumnya adalah ca ini dia adalah kata penyambung dari kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya dan dia tidak bisa dideklinasikan. Jadi maka dari itu fungsi ca di sini adalah untuk menyambungkan dari kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang sekarang. He translate here cha is a noun. No. No. But this is not correct. No. Later we will explain. No. But here is a what another is a vocative case only. No. What is a possession of impermanent? This is a sentence. No. What is the possession of the impermanent? Because this is a nominative case only. No. Ya, jadi nanti saya baru akan menjelaskan yang kata ca ini nanti ya. Jadi di sini Ananda ini dia adalah kasus deklinasi vokatif ya, panggilan, hanya panggilan saja. Jadi katama kan artinya adalah apa ya. Jadi apa Ananda yang disebut anicasanya. Anicasanya ini adalah deklinasi nominatif. Jadi apa yang disebut anicasanya? Anicasanya ini artinya adalah persepsi tentang ketidakkekalan. So Buddha asking question again, and he also answer again. You know, the Buddha asking himself and also answer. So question also Buddha, answer also Buddha. Not like the Masamaya Sutta. Ya, jadi di sini formatnya masih sama ya. Jadi Buddha bertanya pertanyaan, lalu Buddha menjawab sendiri lagi gitu. Jadi ini berbeda dengan Mahasamaya Sutta.
Idananda bhikkhu arinya gatowa rukha mula gatowa sunyagala gatowa iti pati sinchikati. This is one sentence. No? No. So in this sentence, no, what is a pati sinchikati? Consider or reflect. Ya, jadi jawaban Buddha dari pertanyaan kata Macananda Anicasanya adalah Idananda Bhikkhu Aranya Gatowa Rukhamula Gatowa Sunyagara Gatowa Iti Pati Sancikati. Jadi seperti biasa kita harus mencari dulu kata kerjanya dalam satu kalimat tersebut. Dan di sini kata kerjanya adalah Pati Sancikati, artinya adalah dia merenungkan. Pati sinchikati is a which word you mean? Pleasant and no pleasant and ti, right? With the present and Vatamana, singular, and third person. And then you can find nominative third person. Bhikkhu, okay. Bhikkhu is a subject, yeah. Okay. Ya, jadi saya bertanya tadi, Pati Sancikati itu menurut kalian dia kata kerja konjugasi yang ditulis dalam status kegiatan apa? Jadi jawabannya adalah watamana ya, jadi status kegiatan masa sekarang. Lalu ditulisnya dalam sudut pandang orang ketiga tunggal, makanya dia belakangnya ti ya, pati sanci kati. Lalu setelah mencari kata kerjanya, kita harus mencari kasus nominatifnya. Di sini kasus nominatifnya hanya ada satu, yaitu biku. Jadi dia berlaku sebagai subjek. Therefore, among consider or reflect this meaning. So this a main subject, no? This a primary subject. Another are not primary subject. They are secondary only. Even though nominative, say entity, Adanya Gato also this bhikkhu. Rukha Mula Gato also this bhikkhu. Sunyagara Gato also this bhikkhu. No, they are emphasize the bhikkhu only. Ya, jadi walaupun di sini saya mengatakan ya, walaupun sebenarnya ada kasus nominatif yang lainnya, yaitu Aranya Gato, Rukhamula Gato, dan Sunyagara Gato ya. Tapi di sini kasus nominatif yang utama adalah biku ya, biku karena Aranya Gato, Rukhamula Gato, dan Sunyagara Gato itu sebenarnya hanya menjelaskan keterangan dari si biku tersebut. Yang Aranya Gato ya biku tersebut juga, Rukhamula Gato ya biku tersebut juga, Sunyagara Gato ya biku tersebut juga. Jadi di sini subjek utamanya adalah si biku tersebut. Jadi biku yang melakukan pati sanci kati, biku tersebut merenungkan. So this were two meaning. Sometimes or, sometimes also. So here is a all meaning. No? Ya, lalu di situ kan ada wa ya, Aranya Gatowa, Rukhamula Gatowa, Sunyagara Gatowa. Nah, saya sudah menjelaskan kata wa ini bisa ada dua arti. Pertama bisa artinya adalah eh, atau juga kadang bisa artinya adalah dan. Nah, tapi di sini lebih cocok artinya adalah atau. So here is a no need to go all places. Why and this meaning all meaning. Ya, jadi di sini artinya si biku tersebut ya tidak perlu pergi ke semua tempatnya ya. Jadi Aranya Gato dia artinya adalah pergi ke hutan, Rukhamula Gato pergi ke bawah pohon, Sunyagara Gato pergi ke tempat yang sunyi. Jadi tidak perlu pergi ke tiga-tiganya, hanya perlu pilih salah satu saja. Aranya Gato is gone to the forest. Rukhamula Gato is gone to the wood or tree. Gato is a gone meaning, has gone. No? Sunyagara Gato is has gone to an empty place. I don't know. I don't like this meaning. Never mind lah. Okay, forest better lah. Ya, jadi diulang lagi ya sama saya. Jadi arahnya Gato itu arahnya dan Gato. Dia pergi ke arahnya ke hutan. Rukhamula Gato dia pergi ke Rukhamula atau awal atau akar atau kaki dari sebuah pohon. Sunyagara Gato ini adalah dia pergi ke Sunyagara, tempat yang tempat yang sunyi ya. Okay. Nominate
nominative because they are the same entity of bhikkhu. Gone, right? Kato. Gone. They also refer to the person. Gone. This is a compound word. Aranya and Gato. Two were combined. Compound word. Gato meaning is a person. Gato. Therefore, this is the same entity. So must bhikkhu is a nominative. This also must be nominative. Same entity. Same person. One person lah. Bhikkhu and this are same person. This meaning. This a passport. This they use a yeah, already the present perfect tense. No. Kato, yeah, present perfect. Yeah. Kato. Past participle we call this called. Kato. Present participle or past participle. Both can be. Kato is a. No, Puriso. Kato. Campo kata. Gata, kata, Purisa, like that. No. Kata also can depend on this primary subject. Can change this passive agenda. Kata. All participles are passive agenda. They are the primary one. So Purisa also can be participle. Purisa. Purisa is a Purisa group can be participle. Yeah. Not only Charan group can be participle. No, Charan is a special group. Charan is like that. Wanda is a traveler. Wandara is a traveler, like that. It's a special like that. So every group can have the participle also, can become Yeah, participle. possible. Participle is verb. Huh? Participle is verb. Participle is verb. Under the Verb, right? under the one chapter. Oh. This chapter is I know yet this to you. So even though nominative, oh, This under this chapter. the meaning is participle also can be declined, lah, Decline, yeah. Because the declension is a main chapter. Everything are under the declension. Even those we learn some chapter, they also under the declension. Like that, I will explain a little bit. Okay. No. Secondary, before secondary, compound. Charan, like that, infinity. They are one group lah, or genitive, like that, past participle, present participle, no, or another declension, like that. So this is called primary derivative chapter. So at the end they can get the noun stand. The noun stand is another declension, like that. Labha, no. Liberty is a get, the conjugative verb. But we not go the conjugative verb. We go there another participle at the time. We suffix ta at the time. Lebita became the participle like that. At the time, this lebita is reached to the another declension like that. The Purisa also can use according to the primary derivative. But Pu and Isa at the time become the Purisa like that. Man. No. So every word can come from the root like that. Come from the root. Every word come from the root. Ya, jadi tadi pertanyaan Samanera,
kenapa di sini aranya gato, rukamula gato, sunyagara gato itu ditulis dalam kasus deklinasi nominatif ya, bukan deklinasi yang lainnya. Jadi saya sudah menjelaskan karena mereka ini sedang menjelaskan satu subjek yang sama, satu orang yang sama, yaitu bhikkhu. Jadi bhikkhu ini kan sebagai nominatif yang utamanya ya, subjek utamanya. Jadi yang aranya gato, yang pergi ke Hmm. hutan itu bhikkhu tersebut juga, yang rukhamula gato, yang pergi ke akar pohon itu bhikkhu tersebut juga, yang pergi ke Sunyagara gato, pergi ke Sunyagara, tempat yang sunyi, ya bhikkhu tersebut juga. Makanya dia eh, ditulis dalam kasus deklinasi nominatif. Dan dia di sini saya tadi menjelaskan juga bahwa di sini aranya gato, rukhamula gato, dan sunyagara gato dia dia juga sebenarnya adalah sebagai kata kerja partisip masa lampau ya. Jadi artinya adalah setelah pergi ke hutan, setelah pergi ke akar pohon, setelah pergi ke tempat sunyi. Jadi ternyata grup lain selain grup Caran itu ternyata semuanya bisa juga menjadi kata kerja partisip gitu ya. Sebelumnya saya kira bahwa hanya grup Caran yang bisa menjadi kata kerja partisip. Tapi ternyata grup yang lain seperti kata Purisa, seperti grup Purisa itu juga bisa menjadi kata kerja partisip. Contohnya arahnya Gato. Ini dia adalah grup Purisa karena dia akar katanya adalah arahnya Gata. Makanya nominatifnya adalah arahnya Gato. Tapi di sini dia sebagai nominatif sekaligus juga sebagai kata kerja partisip masa lampau. Jadi Sedo ini belum dijelaskan ya sama Sedo, tapi ini ada dijelaskan secara singkat bahwa kata kerja partisip itu termasuk dalam bagian deklinasi ya, deklinasi. Jadi semua belajar tata bahasa Pali paling penting itu adalah deklinasi. Karena semuanya akan balik lagi ke deklinasi. Jadi di sini ada eh, dijelaskan kata turunan ya, kata turunan. Ada kata turunan utama dan kata turunan sekunder. Di sini saya menjelaskan kata turunan utama. Jadi contohnya dari kata labhati ya, labhati itu artinya mendapat, tapi dia adalah kata kerja konjugasi. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan kata kerja konjugasi, misalkan kita hanya ingin menggunakan kata kerja partisip ya, kata kerja partisip, maka kita ada salah satu formatnya untuk membuat kata kerja partisip, yaitu kita harus mencari akar katanya ya, akar katanya. Jadi kata labhati, akar katanya itu lab, LABH ya. Itu lalu ketika ditambah kata ta, ini dia akan menjadi kata kerja partisip. Makanya dia di sini menjadi labhita. Ya gitu. Jadi kalau kita mengetahui akar katanya apa, ya kita bisa membuat kata kerja partisip sesuai keinginan kita. Hmm. So declension is we have already had a stand, already a stand. No? So this we got the stand and then we can make the declension. So so this chapter is a before stand the root. So this stand how become like that and then I study again like that. No. So more detail like that. More detail. So because every Pali word come from the root, so therefore to understand more Pali, have to study the this root also. No, and then this root and surface combine and then become stand like that. So have to study later. If you want to if you want to be the expert in Pali, have to learn this chapter also. No, no. Oke. But more important is the declension. More important is the declension. That the ending one, ending one. No, before ending is we have the dictionary, no problem. Hmm. Okay. Ya, jadi saya menjelaskan ya. Jadi akar kata itu dia ada dua jenis ya. Jadi contohnya misalkan kata puriso, atau purise, purisehi, purisebi gitu. Kita kita harus tahu akar katanya apa. Di sini akar katanya adalah purisa ya. Jadi itu yang ditulis dalam eh,
huruf tebal ya, purisa. Jadi seperti kata carang caranto, akar katanya adalah caran gitu ya. Jadi kita mengetahui akar katanya apa. Setelah itu baru kita bisa mendeklinasikan gitu ya. Tapi saya sudah menjelaskan kalau kita ingin menjadi lebih ahli lagi dalam bahasa Pali, sebenarnya akar kata yang di sini masih bisa dipecah lagi menjadi akar kata yang kedua ya. Akar kata yang kedua. Contohnya dari kata eh, labita ini ya, labita atau labhati, kita mencari lagi akar katanya itu LABH, lab itu. Jadi kalau kita bisa mengerti ini, akar katanya misalkan LABH tadi, lalu ketika akar katanya ini ditambahkan ujung kata atau awalan kata, misalkan tak ya, tak. Jadi lab ditambah ta jadi labita. Ini bisa menjadi kata yang berbeda. Ditambah ujung kata yang berbeda lagi, artinya berbeda lagi. Jadi saya sudah menjelaskan kalau Anda ingin menjadi ahli dalam bahasa Pali, ya Anda harus belajar ini. Jadi ini adalah yang bagian yang lebih dalamnya lagi. Tapi saya sudah menjelaskan yang paling penting, yang paling utama itu adalah deklinasi ya. Jadi deklinasi itu awal dari segalanya. So this participle also depend on the suffix. They are spelling a J like that, like Gicha, Gichami, Buddha Sana Gichami. Gicha is the go. This conjugated verb is a Gichati like that. But we don't want to go a conjugated verb. At the time we add the suffix. Participle suffix. At the time and we add at the time Gichan. Gichan is the goer, the one who go called Gichan like that. At the time mana began Gichamana like that. Change spelling, but meaning the same. Ya, jadi kalau kita bisa mengetahui akar katanya apa, kita bisa membuat berbagai macam kata kerja partisip. Kalau tadi kan yang di belakang tambahkan tak itu adalah kata kerja partisip masa lampau. Kalau kita ingin menggunakan kata kerja partisip masa sekarang, maka kita bisa menambahkan ujung katanya itu an atau mana atau ana ya dari akar katanya. Contohnya adalah kata kerja gacati ya. Gacati kan itu kata kerja konjugasi, artinya pergi. Tapi kalau kita dalam satu kalimat tidak ingin membuat gacati itu sebagai kata kerja konjugasi, melainkan ingin menjadikan gacati itu sebagai kata kerja partisip masa sekarang, maka kita harus mengetahui akar katanya apa. Akar kata dari gacati adalah gacha, gacha ya. Dan ketika ingin membuat kata kerja partisip masa sekarang, harus ditambahkan an atau mana atau ana, pilih salah satu aja. Tapi ya nanti spellingnya penulisannya akan berbeda ya. Kalau ditambahkan an ya menjadi gacan, ditambahkan mana menjadi gacamana, ditambahkan ana menjadi gacana. Tapi artinya semua sama saja. Artinya adalah orang yang pergi, orang yang melakukan gacha tersebut. Even the meaning the same, but Gichan decline like that, Jalan Jalan to. Gicha is like police or Gicha Mano. This is masculine. Gicha Mana neutral. Gicha Mana like that. Sala like that. Yeah, Gicha Mana is a severe. Three gender. Gicha Mano, Gicha Mana, Gicha Mana. Like the lady, like the Wanita, Gechamana, Puriso, Gechamano, like that. No. So, but this Gechan is that Jananto, Gechan, Gechanto, different declination. So, because the declination is more important. Ya. Declination. Ya, tapi saya mengingatkan lagi ya, walaupun mereka artinya sama, tadi gacan, gacamana, gacana artinya sama, tapi mereka deklinasinya itu berbeda. Ini harus diingat ya. Jadi kata gacan, gacan itu ujungnya kan ANT, itu ya sama seperti, berarti dia adalah grup caran ya, caran. Jadi dia dideklinasikan seperti grup caran. Lalu kata gacamana, gacamana ini dideklinasikan seperti kata purisa kalau dia bergender maskulin. Kalau dia bergender netral, dia dideklinasikan seperti kata rupa. Kalau dia bergender feminin, dia dideklinasikan seperti kata salah. Jadi dia ini gender yang fleksibel. Tapi mengikuti gendernya juga, dia harus dideklinasikan menurut format grup yang berbeda. Jadi ini harus diperhatikan. Maka dari itu saya sudah mengatakan deklinasi itu jauh lebih penting daripada yang turunan kata ini. So therefore, in this grammar book, is that the conjugative verb mostly are under the declension. They all are coming under the declension like that. So therefore, note for teacher like that.
The success of this method depend on the mastery or declension like that. Yeah, lah. Depend on the mastery or declension. Wasibawa. Wabi wasiba. Mastery. Very, very important. So I say every day, declension very important. Yeah. Ya, jadi Sedo mengatakan di buku yang ini ya, di yang Sedo sedang tunjukkan ini, selain kata kerja konjugasi, sebagian besar mereka itu semua sebenarnya ada di bawah deklinasi ya, di bawah subjek deklinasi. Jadi maka dari itu deklinasi itu sangat penting. Bahkan di sini eh, gurunya saya tahu ketika menjelaskan deklinasi ada kasih catatan bahwa kesuksesan dari metode belajar ini tergantung dari seberapa seberapa ahli kita dalam deklinasi, dalam mendeklinasikan kata. Jadi maka dari itu saya selalu mengingatkan dari awal menjelaskan bahasa Pali ya, bahwa deklinasi ini sangat penting, harus diingat. Kalau tidak paham, tidak ahli dalam deklinasi, akan sulit untuk belajar yang lainnya. ဒီတတကြမ်းမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီဝိပဿနာတဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တတ်တဲ့တော့ကြက်ကြပါနော်။ So should be memorized နော်။ If you are memorize very 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 beneficial for you. Ya, ya, jadi saya menjelaskan deklinasi ini harus kita hafal ya, karena kalau kita bisa hafal, ini akan sangat bermanfaat untuk kita dalam belajar bahasa Pali. Because if you read Pali, you can see the declension only lah. Declension only you can see, no, like Katama, Wa, Senya, Bhikkhu, To, all declension lah like that. Is there the conjugated word? All declension. Ya, ya, jadi saya mengatakan karena ketika kita membaca sutta atau membaca bahasa Pali, ya itu sebagian besar kita melihat kasus deklinasi. Jadi contohnya kata ma, cananda, anicca, sanya, itu semua deklinasi. Jadi kata ma ujungnya a, ananda tidak ujungnya a pendek, anicca, sanya ujungnya a panjang. Lalu bhikkhu arahnya gato, rukhamula gato. Kita hanya melihat ujungnya, kita mengetahui bahwa ini adalah kasus deklinasi. Kecuali di sini adalah pati sanci kati. Pati sanci kati ini dia adalah kata kerja konjugasi ya. Jadi dia tidak dideklinasikan. Yeah. So I already say in Pali there are 4 parts only, 4 parts of speech only. No, English has 8, right? 8 parts of speech. Pali 4 only. Number one, this is nama. Nama is a declension. Number 2, achata is a conjugative verb. Number 3 is a preface, upasala. Number 4 is a nipata in decline verb. The 4 only. So in decline it was very easy, like iti, wa, like that. No. So most important is number 1, nama declension. Declension and achata conjugative. These two are main chapter like that. Only these two are well to emphasize. Ya, jadi ketika awal saya sudah menjelaskan memulai kelas bahasa Pali ini juga saya sudah menjelaskan ya bahwa di bahasa Pali itu ada agak sedikit berbeda dengan bahasa Inggris ya. Jadi di dalam bahasa Inggris kita mengenal ada 8 bagian dari satu kalimat ya. Jadi 8 jenis kata. Apa saja saya kurang tahu. Tapi kalau dalam bahasa Pali dia hanya ada 4. Yaitu pertama adalah kata kerja, kata benda ya, kata benda. Dia bahasa Pali disebut nama. Kalau yang kedua adalah kata kerja, dalam bahasa Pali disebut acata. Yang ketiga adalah tambahan kata yang di awal namanya adalah upasara. Yang keempat adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan, namanya adalah nipata. Jadi hanya ada 4 bagian dari kalimat, yaitu 4 yang tadi dijelaskan. Yang pertama adalah nama atau kata benda. Nah, yang kata benda ini adalah semua yang dideklinasikan itu adalah kata benda tersebut. Sementara kata kerja itu adalah kata kerja konjugasi maksudnya ya. Jadi maka dari itu deklinasi ini sangat penting kalau kita ingin menguasai bahasa Pali. Idananda. So idananda, ida plus ananda, no? Ida is a here.
Here means in this dispensation. No, this here means in this dispensation. No, no. Ananda is a Bukitike. Ananda, no, Buddha called Ananda. Ida in this dispensation. Ya, jadi setelah kata maca nanda anicasanya, Buddha menjelaskan ida nanda. Ida nanda ini adalah gabungan dari dua kata ya, yaitu ida dan ananda. Jadi ida artinya adalah di sini, tapi lebih tepatnya adalah di ajaran ini, maksudnya di ajaran Buddha ini. Ananda, Ananda ya nama Bante Ananda ya panggilan. Di sini di ajaran Buddha ini Ananda. Ananda. Anisatanya soda katamasa abebani. Ananda cheda ananda. Ida idana ro nai beku yando di. Erenya katowa. Todo သွားရည်တော်၎င်းရုခမူလကတော်ဝါသိပင်ရည်သို့ချိက၍တော်၎င်းတုံညာကာလကတော်ဝါဆင်းရဲရသို့ချိက၍တော်၎င်းနော်သွားကြည့်၍ဣတိဤသို့ပတိတင်စေကတိဉာဏ်ဖြင့်စေစေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်လေ၏တဲ့နော် So in this case, no, Ananda, in this dispensation, a man who has gone to the forest or to the full tree or to the quiet place or empty place and consider thus. Thus is a from come from iti. No? Ya, jadi arti dari kalimat yang ini adalah di sini Ananda di ajaran ini seorang biku yang telah pergi ke hutan atau yang telah pergi ke akar pohon atau yang telah pergi ke tempat sunyi, dia merenungkan seperti demikian. Nah, kata demikian itu adalah terjemahan dari kata iti ya, iti kan demikian. Oh. Before iti wa. It's also all. Three all lah. Three all. Wow. Three all. Or to anticipate and consider. No. And I is my wa only. No need. Yeah, reflect. Yeah. Reflect or contemplate. Like reflect better. But it's senjekati. Yeah. Ida is in this dispensation. Not clear. This is a general usage lah. In this dispensation, yeah. Yamanisya they translate like that in this dispensation. Okay, so contemplate better sometimes. But this you contemplate or reflect like that. Rupa anicca, how to contemplate? Rupa khanda is anicca. Vedana khanda is anicca. So this rupa and nityajata that I'm big, the anicca to change neutral. Here is a feminine, he goes to change the feminine like the anicca. Depend on the previous one, the change, because this is a flexible one, can change like that. Anicca like that. Yeah, rupa. Here is a rupa khanda. Because in the conclusion they say upadana khandesu like that. Therefore, this rupa is a rupa khanda. No form. Materiality, yeah. Ya, jadi bagaimana seorang bikhu yang telah pergi ke hutan atau telah pergi ke akar pohon atau telah pergi ke tempat yang sunyi merenungkan bagaimana dia harus merenungkan. Jadi dia harus merenungkan bahwa rupang anicang, materi atau jasmani itu tidak permanen, wedana anicca, perasaan itu tidak permanen, sanya anicca, persepsi itu tidak permanen, sankhara anicca, bentukan batin, bentukan pikiran itu tidak permanen, winyanang aniccanti, kesadaran itu tidak permanen. Nah, di sini saya sudah menjelaskan kata anicca ini dia gendernya fleksibel, dia bisa mengikuti kata yang sedang dijelaskannya. Maka dari itu ketika dia menjelaskan rupa ini dia gendernya netral. Maka dari itu dia
menjadi rupang, dan anicang juga, anicanya juga berubah jadi netral, jadi rupang anicang. Sementara wedana dan sanya ini adalah gender feminin, makanya dia menjadi wedana anicca, bukan anicang ya. Sanya juga anicca. Sementara sankhara ini jamak ya, makanya anicca. Winyanang ini seperti rupa juga ya, netral. Jadi makanya anicang. Ini jadi anicca ini kata yang bisa berubah gender mengikuti kata yang sedang dijelaskannya. Okay, I must say again. Rupa is a Newton gender singular. Vedana is a feminine gender singular. Senya is a feminine gender singular. Sankhara is a masculine gender plural. Uh-huh. Even though Ava is a different gender, na? Purisa like that. Vijnana is a Newton gender singular. Ya, jadi saya udah menjelaskan kembali ya, khususnya nanti di bagian sankhara itu. Jadi rupa, rupa itu adalah gendernya maskulin tunggal, rupang ya. Wedana ini adalah gendernya feminin tunggal, sanya juga feminin tunggal. Sankhara di sini walaupun ujungnya a panjang seperti kata wedana dan sanya, tapi dia ini bukan gender feminin. Dia adalah gender maskulin tapi dalam jumlah pelaku jamak. Maka dari itu seperti kata purisa. Jadi kalau jamak dia jadi purisa A panjang. Maka di sini sankara juga sankara A panjang, anicanya A panjang juga. Just singular enough. Feelings is impermanent. Is Mhm. enough. No? Yeah. Possession is formation. Yeah. Formation, yeah, this is correct. Consciousness impermanent. Mhm. Ya, sementara kata winyanang yang terakhir itu dia adalah gendernya seperti kata rupa ya. Dia jadi gendernya netral. Yeah. They not understand. I think. Yeah. Yeah. Never mind. Iti imesu. Iti das. Imesu. Panchasu upadana khandesu. Now this look at this plural. No. Imesu. Panchasu upadana khandesu. Plural. Ya, lalu setelah menjelaskan 5 agregat, Buddha menutup dengan iti imesu pancasu upadana kandesu. Jadi iti artinya adalah di sini demikian, imesu pancasu upadana kandesu. Ini belakangnya itu su ya. Jadi ini mengetahui, kita bisa tahu bahwa ini adalah dia adalah deklinasi lokatif ya. Dan ini lokatif jamak karena dia ada 5. Inilah 5 agregat kemelekatan. Which gender? Kando. Puriso, yeah, masculine gender. Kando, so purisesu, like that. Because the masculine gender, all are masculine like that. Kenchasu, imesu, like that. If feminine become imasu, like that. Because the masculine, they use the imesu. Ya, jadi saya bertanya, ini kira-kira gendernya apa? Jadi jawabannya adalah gendernya maskulin ya. Makanya dia menggunakan esu ya. Karena di sini upadana kanda. Kanda ini maskulin, kando biasanya. Tapi karena dalam bentuk jamak, maka dia jadi upadana kandesu. Nah, jadi setelah itu yang menjelaskan upadana kanda ini yaitu imesu dan pancasu juga mengikuti gendernya menjadi gender maskulin juga, makanya dia jadi pancasu dan imesu. Kalau ime kalau imesu ini gendernya feminin, dia menjadi imasu, tapi karena di sini gendernya maskulin dia jadi imesu. Yeah. Masina Sutta is a kaya nupasi. Reality. He has a upadana khandesu, anicca nupasi, reality. Like that. So in this case, in this sentence, what is a reality? No, present singular. No, at the time, third person. So at the time, so bhikkhu is a primary. This anicca nupasi is a secondary like that. Bhikkhu, the previous sentence already had bhikkhu. Buddha saying that about this bhikkhu Bhikkhu go to the forest, he contemplate like that. No need to say again No need. No need to say again because previous time already has. Yeah.
Ya, jadi iti imesu pancasu pada kandesu anicca nupasi wiharati. Saya sudah menjelaskan kalau di Mahasati Patana Sutta kita ada kaya nupasi wiharati. Tapi di sini upadana kandesu anicca nupasi wiharati. Jadi berbeda ya. Nah, di sini kata kerjanya adalah wiharati, kata kerja konjugasi ya. Dia ditulis dalam sudut pandang orang ketiga tunggal, makanya wiharati ya. Lalu kasus nominatifnya apa? Yaitu Anicca Nupasi dan Biku. Biku ini tidak ditulis di sini karena sebelumnya di paragraf sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang melakukan perenungan ini adalah biku, makanya tidak perlu dijelaskan lagi. Sementara Anicca Nupasi di sini hanya sebagai uh, penjelasan tambahan bahwa uh, yang direnungkan itu ada biku ini merenungkan juga Anicca Nupasi ini. Real voice is a pasati. Pasati the sea. Pasati sea. But because the suffix it began the people like that. Pasi, dasi like that. Now Dhammadasi. No. Here the anicca nupasi, anupasi. No. Anupasati is a word really. Anupasati. No. Participle, yeah. Participle, no. Depend on the suffix, they become another group like that. Anicca nupasi is also one declaration group. No. Which group you think? Dasi. Danti group. Yeah, declaration. Never mind. Oke. Ikut saya. Okay. Nah, jadi kata Anicca Nupasi ini dia selain nominatif, dia juga sebagai kata kerja partisip ya, partisip masa sekarang ya. Jadi artinya adalah orang yang melakukan Anicca Nupasana ya, yang melakukan perenungan terhadap Anicca. Jadi dia sebenarnya kalau misalkan dalam kata kerja konjugasi dia adalah Anicca Nupasati ya. Tapi karena di sini Buddha tidak ingin menggunakan kata kerja konjugasi, maka diganti menjadi kata kerja partisip masa sekarang. Jadi akar katanya harus mengetahui dulu. Jadi pasati akar katanya itu mungkin PASS itu ya. PASS lalu jika ingin membuat kata kerja partisip masa sekarang harus ditambahkan i belakangnya. Jadi Anicca Nupasi. Jadi di sini Anicca Nupasi adalah kata kerja partisip masa sekarang. Dhammadasi, Kusala Gawesi, Dasi, yeah. No, feminine. No Dasi. No Dasi, Danti. No, Aki. No. There are consonant ending. Dan and. Yeah. Consonant ending, no vowel ending. Consonant ending. Hati, yeah. Hati. Yeah, here the hati, I think. Hati, yeah, this one. Hati, Pasi, Dasi, no, Kusala Goesi, Jnana Goesi. This, no, Sanskrit they have Goesi, right? These are all macular gender. No, Jnana Goesi, Kusala Goesi, Sanda Goesi, no, Shobi Goesi ni like that. In feminine is a Goesi ni, no Goesi. Ya, jadi Didima also macular. Himawa also natural. Gawesi also natural. Ya, natural gender. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi ketika dipecah menjadi kata kerja partisip, maka mengikuti ujung katanya, maka dia akan dideklinasikan sebagai grup yang berbeda. Contohnya yang tadi adalah Anicca Nupasi ya. Nah, jadi ternyata dia bukan dideklinasikan seperti grup Dasi, bukan ya, bukan. Dan juga bukan grup Akhi, bukan juga. Grup Muni juga bukan. Jadi ternyata dia adalah dideklinasikan seperti grup Hathin ya. Ternyata dia ujung katanya itu sebenarnya N seperti kata Hathin. Makanya dia jadi Anicca Nupasi.
Nah ini tapi untuk sementara kita belum belum fasih, kita ikut Sayadaw dulu. Jadi Sayadaw menyatakan kadang ada beberapa nama Sayalei seperti Santa Gawesi, Nyana Kusalesi, ya dan lain-lainnya itu sebenarnya grup Hatin ini juga. Hatin ini adalah grup maskulin ya. Jadi sebenarnya untuk nama Sayalei sebenarnya harusnya ditambahkan ni belakangnya. Jadi Santa Gawesini, Nyana Kusalesini gitu. Jadi lebih tepat seperti itu, tapi tidak masalah, tergantung siapa yang menahbiskan saja. Udamadasi, our friend from Malaysia, these are correct, like Damadasi, Damasia, the one who see Dhamma called Damadasi. Oh, serious. Hmm. Oh, serious. Hmm. Ada satu orang biku di Malaysia ya namanya Udamadasi. Nah ini tepat karena biku kan maskulin, maka di sini Damadasi adalah nama yang tepat. Jadi Damadasi ini artinya adalah orang yang melihat Dhamma. At the time we can change that this suffix ana. At the time began anupasana. At the time this began not pasana. This began then contemplation. Anupasana. Anupasana. Change the suffix. Anupasana is not the person. Anupasana is the contemplation. So because that this is a person, they translate, he dwell contemplating impermanent like that. The contemplating and this he are the same person. Ya, jadi saya sudah menjelaskan di sini dia anicca nupasi ini karena dia nominatif. Jadi dia sebenarnya sebagai subjek ya, sebagai orang yang melakukan perenungan anicca. Tapi kalau ujung katanya diubah menjadi ana, jadi anicca nupasana. Nah, ini dia artinya bukan lagi sebagai orang yang melakukan perenungan anicca ini bukan, tapi sebagai perenungan anicca ini. Jadi menjadi seperti objek gitu ya. Jadi bergantung pada ujung katanya itu dia bisa menjadi artinya berbeda. So please translate. He dwell thinking about girlfriends. He dwell thinking about girlfriend. Yeah, that he dwell contemplating impermanent, right? So he dwell thinking about girlfriend. Not contemplate, thinking lah. Not contemplate or contemplating. This is a whole world for you. No? Ayan wujjati, ayan wujjatananda anicca sanya. This is called possession impermanent anicca sanya. Ya, jadi no like that. Five clinging engage. No need. Five clinging engage enough. So the five clinging aggregates. Five clinging aggregates. That he dwells. Yeah, like that. Ya, jadi Sang Buddha menutup penjelasan tentang anicca-sanya ini dengan kalimat ayang wucatananda anicca-sanya. Inilah ananda yang disebut persepsi terhadap ketidakkekalan. Oke. Iti idolnya ime tu pensado ubadana khande tu. Ubadana khanda ngaba ponai. Anissa nubati anissa ushudi te yuwe ni. Ananda chida ananda. Ayan. Idiga anissa denya di. So bila khanda ngaba ko anissa lo shubo dio ba. No, dini lo tala ba. Okay. Idami punya asoe kaya wa hotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya bagan sabatana basimi. Te sabe me sama punya bagan labandu. Sadu.